Hai semua, selamat datang di YouTube aku atau di rumah aku. Selamat datang. Ini aku lagi kasih makan kura-kura aku. Ada dua, namanya Tarta sama Ruga. Kalau digabung Tartaruga, itu bahasa Italinya kura-kura. Kurang kreatif. Oke. So, welcome to my house. Sesuai yang udah aku janjikan, aku mau ngenalin kalian sama tanaman-tanaman yang ada di rumah aku. Dari di garden sampai masuk ke dalam kamar. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, like dulu, subscribe, dan jangan lupa komen. Oke, ini ada tanaman pertama yang aku beli. Jadi awal aku pindah ke sini, aku lihat garden ini kosong, nggak ada apa-apa. Jadi gatel, pengen isi sesuatu. Ini yang pertama aku beli online, aku nggak tahu namanya. Jadi aku asal ngetik tanaman gitu kan di online shop dan munculnya ini dan akhirnya aku beli. Awalnya kecil banget, terus ini udah 2 tahun, dia udah gede. Dan ternyata aku baru tahu namanya Dracena. Ini bagus banget, dia tumbuh, ini udah ada tunas-tunasnya yang baru. Terus abis itu untuk di depan rumah aku naruh tanaman yang gampang di take care of. Jadi dia bisa kena cahaya matahari langsung, terus bisa kena hujan. Pokoknya tanaman yang nggak ribet ya. Ini ada philodendron di sini. Ini pohon pisang tapi masih kecil. Terus ini tanaman yang sangat populer dan kayaknya hampir semua orang punya. Ini lidah mertua atau Sansevieria. Buat kalian yang baru-baru melihara tanaman, ini wajib banget kalian punya karena gampang banget buat dipelihara. Terus di sini ada Aglonema, ini juga tanaman sejuta umat. Pasti kalian semua punya ini juga buat plant lovers. Terus ini juga terkenal nih, janda bolong. Nama aslinya Monstera adansoni. Aku yakin kalian plant lovers juga rata-rata punya ini karena ini gampang banget di take care dan harganya murah. Kita lanjut ke bagian atas. Nah, di bagian atas aku taruh sukulen dan kaktus karena biasanya kalau sore-sore mataharinya itu langsung ke sini dan sukulen tuh suka banget sama matahari. Matahari sore ya, jadi nggak terlalu terik dan dia nggak kena hujan. Jadi aku siramnya itu biasanya seminggu sekali, aku semprot-semprot di bagian tanahnya. Ya, ada salah satu sukulen garden aku bangga banget bikin ini dan ini udah sebulan sampai sekarang mereka belum mati dan semoga nggak mati, jangan mati please. Nih, mereka masih bertahan sampai sekarang. Nanti aku bakalan bikin video soal cara bikin sukulen garden. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Ini bagian tanaman kesayangan aku, sebagian tanaman kesayangan aku yang di bawah dan yang butuh penanganan khusus. Ya kalau yang di bawah ini buat yang hampir-hampir mati, jadi setiap hari aku benar-benar liatin mereka satu-satu, mereka kurang apa, mereka butuh apa. Jadi ini yang hampir-hampir mati aku taruh di bawah semua, yang kecil-kecil. Kayak ini yang kemarin hampir mati, ternyata pas aku bongkar, tanahnya penuh kutu dan akarnya udah digerogotin semua sama kutu. Jadi aku ganti tanah baru, terus akhirnya mereka ya walaupun kelihatan hampir mati, cuman semoga mereka bisa survive deh. Nah, kalau yang bagian ini tanaman baru aku, bisa di zoom dekat karena ini detailnya bagus banget, kalian harus lihat satu-satu detailnya. Aku gila banget sama tanaman Calathea. Jadi impian aku adalah untuk bisa koleksi semua jenis Calathea. Walaupun ada sekitar 300 spesies, aku nggak mungkin bisa pelihara semuanya, cuman aku pengen koleksi Calathea sebanyak mungkin. Ini Calathea, ini yang baru, Bifoila, bagus banget, aku suka banget detailnya. Terus ini juga tricolor, ada warna pinknya. Oke, terus yang ini dari aku beli, ini tuh subur banget dan setiap hari tuh ada aja tunas baru dan bayi baru dan belum ada batang yang mati sampai sekarang. Ini kuat banget, alocasia.
Kalian juga wajib punya karena aku suka detail daunnya, bentuk daunnya bagus banget. Alocasia amazonia, ya benar. Oke, oh satu lagi. Ini ada sejarahnya. Jadi aku nyuri cuttingan dari lokasi. Aku nggak tahu bisa dibilang curi apa enggak. Aku cuma potong bagian propagasinya doang. Jadi waktu aku ambil, cuman ada 2 ini. Terus akhirnya aku propagasi, aku masukin ke air, numbuh akar, terus akhirnya udah numbuh sebanyak ini. Ini nanti akan menjalar dia kalau dia udah besar. Bagus banget. Alright, kita satu lagi ketinggalan. Ini pohon Natal natural, jadi aku beli pas Natal kemarin, Desember kemarin. Aku hias pohon ini pakai sebagaimana hiasan pohon Natal dan hasilnya lucu juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah. Ini bagian atas, bisa dibilang tanaman kesayangan aku semuanya di sini. Aku kumpulin jadi satu. Yang pertama, yang paling besar, ini Monstera deliciosa. Dan yang bikin aku suka sama tanaman ini, dia tiap bulan pasti numbuh daun baru kayak ini. Ini daun baru bulan ini. Jadi tadinya tuh cuman segini, terus sekarang udah segini. Dan ini gampang banget ngerawatnya, cuman disiram 2 hari sekali. Terus pemupukannya 2 minggu sekali, jadi segede gini. Terus ini ada philodendron. Ini juga gampang banget ngerawatnya, jadi tinggal disiram doang, nggak sering-sering. Dan dia numbuhnya banyak banget gini. Selalu ada tunas baru. Nah, kita pindah ke sini. Ini geng favorit aku. Jadi ini semua tanaman yang paling aku suka. Sebagian besar Calathea juga. Yang aku bilang tadi, aku suka banget Calathea dengan detail-detail yang cantik. Ya, jadi sebagian besar ini Calathea. Ini juga bagus banget detailnya. Ini one of my favorite, Calathea musica. Jadi yang aku suka bentuknya kurang lucu, tapi yang bagus itu detailnya. Aku nggak ngerti, ini detailnya bagus banget kayak painting. Kalau ini pemanis doang, ini spider plant, aku ambil dari bawah. Aku ambil sebagian terus aku pindahin ke pot untuk memperlucu aja. Jadi geng ini kelihatan kayak perfect gitu. Nah, ini ada namanya lupa. Syngonium. Ini Syngonium variegata. Tuh, jadi ada bercak-bercak putihnya. Ini bagus banget dan murah. Ini nggak nyampe 100.000. Rata-rata tanaman aku murah-murah semua tapi lucu. Calathea nggak ada yang mahal. Cuman yang ordivoila doang, kecil gitu, 200.000. Terus ini juga kesayangan aku. Wah, nih nggak dekat. Oke, jadi ini salah satu kesayangan aku, Calathea setosa. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya aku buka pintu, lihat kiri mata segar, lihat kanan mata segar, apalagi lihat yang ini bener-bener mood buster banget buat aku. Tiap aku lihat ini kayak langsung happy. Aku nggak lebay, cuma seperti itu adanya. Dan dari awal aku beli ini, tiap hari itu pasti aja numbuh tunas yang baru. Jadi tiap hari dia semakin banyak daunnya. Amazing. Lanjut ke sini. Ini ada ketemu lagi sama janda bolong, yaitu Monstera adansoni. Nih, ini juga semakin banyak dan semakin panjang. Ini aku harus beli turus baru yang lebih tinggi buat ngikat ini lagi karena dia semakin numbuh. Tuh, bagus banget. Ini Calathea pinstripe. Tuh, ini juga bagus banget. Dan ini lumayan rewel. Jadi awalnya dari di situ dia kena matahari langsung, matahari pagi, terus akhirnya daunnya jadi kuning-kuning. Nih. Akhirnya aku pindahin ke sini yang lebih shade, jadi dia nggak terlalu kena sinar matahari. Terus akhirnya baru dia numbuh 2. Calathea itu gitu, ribet banget dan kadang kita nggak tahu maunya apa. Jadi harus hati-hati banget sama Calathea. Ini juga Calathea ribet. Ini namanya Calathea silver plate.
Ini juga salah satu kesayangan aku, makanya aku taruh di atas. Ini juga ribet, kemarin terlalu kena sinar matahari, daunnya jadi kuning. Terus akhirnya aku pindahin, baru dia mau bagus lagi tuh. Akhirnya numbuh satu, numbuh dua. Ini bagus banget daunnya. Oke, kita kesini. Ini bagian nursery. Jadi di bawah ada bagian nursery juga yang butuh perhatian khusus. Di sini juga ada bagian yang butuh perhatian khusus, terutama dua ini. Ini philodendron juga. Ini aku nggak tahu kenapa setelah aku repotting dia daunnya menguning terus berkurang, tapi sekarang udah mendingan. Ini lagi mau numbuh 3 tunas baru. Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget sama tanaman. Kalau misalnya terlalu banyak kena sinar matahari harus dipindahin. Kalau misalnya masih rusak kita juga harus lihat tanahnya gimana, bagus apa enggak, kasih pupuk kayak gimana. Pokoknya lumayan ribet tapi seru. Rasanya kayak ngurus anak. Ini juga, ini kemarin hampir mati karena aku keasikan gardening di bawah, terus pada akhirnya ini kena matahari yang terik banget dari situ. Sini juga ada yang kebakar, 2 kebakar, tapi yang lainnya sehat. Kemarin nih bener-bener layu, bener-bener semuanya ke bawah gitu. Aku pusing banget, nggak tahu harus ngapain. Terus akhirnya aku siram, aku semprot, aku pindah ke bagian shade. Khawatir ribet, tapi cantik. Ke bagian propagasi. Nanti aku bakalan bikin konten soal propagasi, apa itu propagasi tanaman, gimana caranya propagasi tanaman. Nah, ini ada bagian contohnya. Ini dari situ, janda bolongnya aku gunting, terus aku pindah ke vas. Akhirnya dia numbuh. Ini juga dari janda bolongnya di bawah yang gede-gede, udah numbuh akarnya. Ini udah sebulan, hampir sebulan, cepet banget tumbuh akar. Terus ini sebenarnya begonia. Awalnya aku beli begonia cantik banget. Daunnya ada sekitar 4, terus lama-lama semuanya pada jatuh-jatuh sendiri. Terus aku nggak tahu kenapa. Ini akhirnya aku tanam ulang pakai tanah yang baru dan belum numbuh daun juga sampai sekarang. Mungkin kalian yang ngerti begonia, kalian bisa komen di bawah. Kita belajar bersama-sama. Oke, jadi di sini bagian propagasi semua. Terus di sini ada sukulen baru aku. Aku taruh di sini soalnya ini bagus banget dan aku harus bener-bener perhatiin ini setiap saat. Jadi aku nggak mau taruh di bawah, aku taruhnya di sini. Oke. Ini pasti kalian kira tahu, padahal ini bukan tahu. Ini aku lagi belajar hidroponik. Jadi ini namanya rock wool. Jadi hidroponik itu menanam tanpa media tanah. Jadi bijinya aku taruh di sini, terus ini udah numbuh dikit-dikit. Ini sawi guys, ini sawi. Belum kelihatan kayak sawi tapi ini pok choy. Ini pok choy. Aku nggak tahu ini bakalan berhasil apa enggak karena hidroponik lumayan ribet karena ada pengaturan nutrisinya, ada cairan A sama B digabung terus kayak diganti-ganti terus. Jadi aku nggak tahu ini bakalan lebih besar apa enggak. Buat kalian yang wondering itu lampu apa yang di bawah, itu kalau misalnya malam aku nerangin tanaman hidroponikku pakai grow light, jadi biar lebih cepat numbuhnya. Oke, last stop, kita akan masuk ke dalam kamar. Ayo. Welcome to my room, tapi kali ini kita nggak lihat seluruh kamar aku karena kita cuma lihat tanaman yang ada di dalam kamar. Ini ada palem yang menemani aku tidur setiap malam. Jadi buat kalian yang mau taruh tanaman di kamar, cuman kalian nggak terlalu ada cahaya matahari, kalian bisa taruh palem buat di pojokan kayak gini. Jadi jendela aku di situ, cahaya mataharinya jauh dan palemnya di pojokan sini. Dan ini udah lama banget di kamar, jadi aku cuma nyiram doang dan dia masih numbuh dengan sehat. Thank you palem. Oke, next ada tanaman satu lagi di kamar. Ada peace lily. Peace lily ini juga bisa dibilang hard to kill plant, jadi susah dibunuh. Nah, ini juga bisa ditaruh di kamar karena dia nggak perlu, maksudnya dia nggak apa-apa di bagian ruangan yang nggak kena sinar matahari. Ya, pada umumnya semua tanaman pasti butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Jadi ini kadang-kadang curtainnya dibuka, jadi dia bisa kena sinar matahari. Taruh di sini karena emang cocok aja ditaruh di pojokan sini, deket sama jendela.
Oke, that's it. Jadi itu semua tadi tanaman aku dari di luar rumah sampai kalian masuk ke kamar aku. Thank you so much buat kalian yang udah nonton, yang udah mantengin dari awal. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk bisa bercocok tanam. Mungkin setelah nonton ini kalian bisa suka bercocok tanam. We'll see. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.